Ya, Baik. Jadi semua orang yang melakukan civil disobedience harus keluar dari negara ini, Pak. Ya itu. Apakah masyarakat Papua ya yang tidak setuju misalnya dengan model sekarang yang ada di Papua harus keluar dari Papua, dari Indonesia? Bukan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gua Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hoi guys, ya jangan lupa dulu subscribe dulu ini guys. Babel ada suara kebenaran, backup channel yang insya Allah channel utamanya nggak ada apa-apa, ya kan? Udah lu subscribe, makasih kalau udah ya. Oke guys, ya, sekarang konten kita tentang banyaknya orang yang jadi ngabalin ya. Ngabalin hilang satu, banyak jadi ngabalin. Kayaknya sekarang kemarin kita udah ngelihat Haikal Hasan, si Babe Haikal itu ya, terus Noel, terus Habibur Rahman ya. Sekarang Natalius Pigai, padahal dulu gua respect banget sama orang ini. Ya, jadi Pigai menyusul Habibur Rahman, Haikal Hasan, Noel untuk jadi the next ngabalin. Fahri Hamzah gitu ya. Emang rata-rata ya. Makanya menjaga kewarasan ini susah di 2024 ini. Kita lihat aja nih cuplikannya di ELC ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah demokrasi yang dibuat-buat. Nah, itu satu tuh myth busting yang pertama yang saya kira kita harus tegaskan terlebih dulu. Oke. Mbak Fitri ya. Ya, ini captionnya di TikTok nih. ELC kita rehat sejenak. Kayaknya Pigai butuh kursi menteri, soalnya lain topik, lain pula yang dibahas. Jangan-jangan habis ini Dedi versus Pigai saat jeda iklan. Ya, kemarin kan Dedi versus Noel ya. Jadi ini kita ulangin dikit ya. Ya, Mbak Fitri lagi jelasin tiba-tiba, oke, saya kita lihat ini. The next ngagabalin makin banyak. Adalah demokrasi yang dibuat-buat. Nah, itu satu tuh myth busting yang pertama yang saya kira kita harus tegaskan terlebih dulu. Oke, sebelum masuk yang kedua saya mau nanya ini, yang penting ini. Fakta-faktanya ada nggak? Makanya saya bilang dugaan, dan ini yang akan mengantarkan kita pada hak angket. Oke, saya mau tambahin sedikit 1 menit Pak ya. Yang pertama, kalau itu pemerintah ya, menteri dari koalisi 1 dan 3 itu semuanya hampir 14 orang ya. Kalau Pak Prabowo itu menterinya cuma 6. Oke, hubungannya dengan apa yang saya sampaikan? Ada anggaran 300 triliun mereka pakai. Itu nanti kita kalau cek Pak dalam Prabowo, hak angket. Saya kira ruangannya bukan dulu, di sini. Dengar dulu. Pak Prabowo 147 triliun. Untuk Kementerian Pertahanan 139 triliun ditambah dengan Menko Perekonomian, terus olahraga dan
investasi kurang lebih 2-3 triliunan kecil. Jadi ini maksud Anda bahwa APBN dipakai oleh partai-partai yang ada menterinya. Sesuai dengan undang-undang, mereka adalah pengguna anggaran, you know. I know, tapi Anda nggak nyambung. Pengguna anggaran, Bung, anggota partai. Anda itu nggak nyambung. Kabinet berhak kapan saja dia bisa gunakan untuk kepentingan. Nggak bisa, Pak. Nah, jadi dia pigai. Jadi kalau udah menteri pakai anggaran seenaknya gitu ya. Oh iya. Nih terakhir. Atur anggaran ada, paham nggak APBN? Siapa pengguna presiden? Loh, penggunaan anggaran nomenklatur itu ada aturannya, Pak, bukan kayak duit di kantongmu. Kerja di pemerintahan berapa tahun? Saya pegawai negeri 18 tahun di Kementerian Tenaga Kerja. Bisa nggak ada ambil uang yang ada di bank? Artinya kalau di tempatmu mungkin bisa. Kalau di tempat lain penggunaan anggaran ada proses, paham nggak? Ada audit, ada inspektorat, kewenangan kementerian. Tapi kan ada ya Pigai, ya kayaknya Pigai the next ngabalin lah. Ya ini bicara soal penggunaan anggaran di kementerian gitu ya. Jadi menurut Pigai, karena kementerian itu ada 14 yang di koalisi yang lain ya, PKB atau yang lain itu jadi kalau ada anggaran di situ itu bisa dipakai sama menterinya suka-sukanya gitu ya, mungkin buat beli cilok gitu ya, atau beli celana dalam gitu, atau dipakai dugem mungkin ya, begitu ya Pak. Pigai. Kalau emang Risma bisa diperintah Jokowi, bisa dong. Bisa. Kan kepala pemerintah. Kan dia tanda tangan pengguna anggarannya. Loh, KPA-nya. Anda tahu nggak kemarin prosesnya? Penyaluran sembako ya non BLT itu oleh Badan Pangan Nasional langsung dibawa kendali Presiden. Anda tahu? Badan Pangan Nasional siapa kepalanya? PA-nya siapa? Hubungannya apa dulu nih? Jadi kita relevan. Kan Anda itu nanya apa sih? Kalau semua menyalahkan kepada Pak Jokowi itu tidak benar. Ini sedang ngomong ada apa sih 15 Anda ini? menteri. Hubungannya apa? Kader 01 dan 03. Hubungannya apa? Anda mau bilang mereka korupsi menggunakan APBN? Gini ya, eksesif enggak. power. Selesaikan dulu pertanyaan Anda. Power. Apakah Anda menuduh bahwa menteri-menteri itu menggunakan APBN untuk pemilu? Berpotensi. Ya kalau gitu kita angket, Pak. Potensial. Ya, kalau memang sama-sama potensial, berpotensi, ya gunakan hak angket. Jadi semua menteri, nggak ada 01, 02, 03 ada. Siapapun yang curang kan simpel. Tapi memang ya bener kan ya. Ini the next ngabalin makin banyak. Ngabalin dakwahnya berhasil kayaknya. Iya, 4 tahun lebih ngabalin di pemerintahan. Sekarang muncul ngabalin-ngabalin baru. Begitu ya. Lanjut. Aduh. Dan ukur juga menteri-menteri dari partai yang lain. Tapi itu bukan topik yang kita bahas. Iya, bukan. Anda minum kopi dulu lah. Ya, minum kopi. Ngopi. Iya. Tapi begini, saya mau luruskan juga. Kalau menang kalah dalam debat itu ukurannya adalah keras-kerasan suara dan banyak-banyakan ngomong, keliru juga sih. Kita harus fokus pada substansinya apa, relevan sebenarnya itu. Nah, jadi sekalian saya ingin soal keduanya sebenarnya juga untuk. Bentar dulu Mbak Fitri, bentar, guys jangan marah ya, gua pos-pos begini. Mbak Fitri di sini ngomong, gua ulangin deh, ya nanti di akhir gua fullin deh video ini. Ini. Tapi begini, saya mau luruskan juga. Kalau menang kalah dalam debat itu ukurannya adalah keras-kerasan suara dan banyak-banyakan ngomong, keliru juga sih. Harus fokus pada substansinya apa. Itu ngabalin kalau begitu yang menang. Nah, makanya gue bilang apa? Pigai ini menyusul orang-orang yang sudah seperti ngabalin. Yang penting ngotot dulu, bacot dulu, nyambung gak nyambung urusan nanti, begitu. Pen gue siram kopi mulut gue. Aduh, lanjut. Jadi harus relevan sebenarnya semua itu. Nah, ngabalin tuh nggak relevan tuh biasanya. Soal keduanya sebenarnya juga untuk membantah
sebuah cara pandang yang menyesatkan sekali kalau kemudian nggak ada yang bantah. Dikatakan oleh Pak Pigai bahwa kalau Anda nggak setuju dengan ini semua, ini ke negara lain. Nggak bisa. Dalam demokrasi bukan seperti itu. Sebenarnya disayangkan sebagai seorang yang mengerti HAM, sebagai orang yang mengerti HAM, harusnya juga paham bahwa kebebasan berpendapat itu juga bagian penting, bahkan penting sekali dalam demokrasi. Saya menyatakan bukan tidak setuju, tidak taat hukum, tidak taat hukum. Ya, taat. Jadi semua orang yang melakukan civil disobedience harus keluar dari negara ini, Pak. Ya itu. Apakah masyarakat Papua ya yang tidak setuju misalnya dengan model sekarang yang ada di Papua harus keluar dari Papua, dari Indonesia? Bukan pilihan. Bukan omongan Anda. Tidak setuju. Keluarlah dari negara ini. Bikin negara sendiri. Kita hasilkan. Loh, tidak percaya itu juga hak asasi, Pak. Pada proses hukum yang sudah ada. Tidak percaya juga hak asasi. Loh, iya. Gimana sih? Ya, Anda orang kalau tidak setuju boleh, Pak. Yang tidak boleh melanggar hukum. Tidak percaya itu hak asasi manusia. Senar HAM tapi nggak paham. Cukup. Iya. Mari kita buat. Anda ngajarin sih. Pak. Bukan cuma Anda aja yang tahu soal HAM, Pak. Saya juga pernah ke Kanada, ke Inggris bicara HAM. Saya lama di Bali, Pak. Jadi jangan terlalu sombong. Bukan soal itu. Tapi Anda tadi sebagai seorang komisioner HAM itu ngawur. Kalau nggak setuju dengan ini, bikin negara sendiri atau keluar. Memangnya orang nggak boleh berbeda sama kekuasaan, sama pemerintah. Yang tidak boleh melanggar hukum, Pak. Bukan tidak percaya pada hukum. Anda mau memenjarakan pikiran, which is the very base of human rights. Oke, jangan jauh-jauh lagi. Saya lanjutkan ya, karena saya ingin membuat diskusi ini lebih fokus dan tidak kemana-mana dan tidak asal potong. Karena walaupun kelihatannya keren untuk memotong-potong, tapi kan diskusinya harus fokus gitu. Jadi kita ya udah. Persoalan sebenarnya ini kita lagi bicarakan soal pemilu. Kalau jadi yang menurut saya diskusi kita, apalagi Bang Karni yang saya kira tentu saja sudah sangat kita kenal sebagai isu-isu yang penting seperti ini, sebenarnya tidak mempersoalkan siapa yang menang. Saya yakin. Jadi ini ya. Sebenarnya kita terlepas dari subjek diskusi yang dibicarakan di LC. Lihat ya, Pigai. Ya, udahlah. Kesimpulan gue udah jelas tuh. Bahwasannya memang Pigai menyusul Fahri Hamzah, Babe Hekal, Habibur Rahman, Noel untuk debat itu yang penting banyak-banyakan bacot, keras-kerasan bacot, nyambung kagak nyambung urusan nanti. Menurut kalian gimana? Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pigai. Nih videonya yang nggak gua pause nih, dapat nih. Adalah demokrasi yang dibuat-buat. Nah itu satu tuh myth busting yang pertama yang saya kira kita harus tegaskan terlebih dulu. Oke, sebelum masuk ke yang kedua saya mau nanya ini, yang penting ini. Fakta-faktanya ada nggak? Kan sudah dibilang duga. Makanya saya bilang dugaan dan ini yang akan mengantarkan kita pada hak angket nanti. Oke, saya mau tambahin sedikit 1 menit Pak ya. Yang pertama, kalau itu pemerintah, menteri dari koalisi 1 dan 3 itu semuanya hampir 14 orang ya. Kalau Pak Prabowo itu menterinya cuma 6. Oke, hubungannya dengan apa yang saya sampaikan? Ada anggaran 300 triliun mereka pakai. Itu nanti kita cek dalam hak angket. Saya kira ruangannya bukan di sini. Dengar dulu. Pak Prabowo 147 triliun. Yaitu Kementerian Pertahanan 139 triliun ditambah dengan Menko Perekonomian, terus olahraga dan investasi. Itu kurang lebih 2-3 triliunan kecil. Jadi ini maksud Anda bahwa APBN dipakai oleh partai-partai yang ada menterinya. Sesuai dengan undang-undang, mereka adalah pengguna anggaran,
I know. Ya. Tapi Anda nggak nyambung. Anggaran sebagai anggota partai. Anda itu nggak nyambung. Kabinet berhak kapan saja dia bisa gunakan untuk kepentingan. Nggak bisa, Pak. Nomenklatur anggaran ada, paham nggak APBN? Siapa pengguna presiden? Loh, penggunaan anggaran nomenklatur itu ada aturannya, Pak, bukan kayak duit di kantongmu. Saya di pemerintahan berapa tahun? Saya pegawai negeri 18 tahun di Kementerian Tenaga. Bisa nggak ada ambil uang yang ada di bank? Artinya kalau di tempatmu mungkin bisa. Kalau di tempat lain penggunaan anggaran ada proses, paham nggak? Ada audit, ada inspektorat. Kewenangan kementerian. Kalau emang Risma bisa diperintah Jokowi? Bisa dong. Presiden kan kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan. Tapi kan dia yang tanda tangan pengguna anggarannya. Loh, KPA-nya? Anda tahu nggak kemarin prosesnya? Penyaluran sembako, ya non BLT itu oleh Badan Pangan Nasional langsung dibawa kendali Presiden. Anda tahu? Badan Pangan Nasional siapa kepalanya? PA-nya siapa? Hubungannya ya, apa dulu nih? Jadi kan Anda itu nanya. Kalau semua menyalahkan kepada Pak Jokowi itu tidak benar bahwa ini sedang ada 15 menteri, ada 15 menteri. Hubungannya apa? Kader 01 dan 03. Hubungannya apa? Anda mau bilang mereka korupsi menggunakan APBN? Ini eksesif. Enggak. Selesaikan dulu pertanyaan Anda. Power. Apakah Anda menuduh ya bahwa menteri-menteri itu menggunakan APBN untuk pemilu? Berpotensi. Ya kalau gitu kita angket, Pak. Potensial. Ya kita angket. Ya, dan ukur juga menteri-menteri dari partai yang lain. Tapi itu bukan topik yang kita bahas. Iya, bukan topik. Anda minum kopi dulu lah. Kurang ngopi Anda. Iya, jadi iya. Oh, tapi begini, saya mau luruskan juga. Kalau menang kalah dalam debat itu ukurannya adalah keras-kerasan suara dan banyak-banyakan ngomong, keliru juga sih. Karena kita harus fokus pada substansinya apa. Jadi harus relevan sebenarnya semua pernyataan itu. Nah, jadi sekalian saya ingin soal keduanya sebenarnya juga untuk membantah sebuah cara pandang yang menyesatkan sekali. Kalau kemudian nggak ada yang bantah. Tadi dikatakan oleh Pak Pigai bahwa kalau Anda nggak setuju dengan ini semua, keluar aja ke negara lain. Oh, nggak bisa. Dalam demokrasi bukan seperti itu. Sebenarnya sangat disayangkan sebagai seorang yang mengerti HAM. Sebagai orang yang mengerti HAM, kan harusnya juga paham bahwa kebebasan berpendapat itu juga bagian penting, bahkan penting sekali dalam demokrasi. Saya menyatakan bukan tidak setuju, tidak taat hukum. Tidak taat hukum. Ya, taat. Jadi semua orang yang melakukan civil disobedience harus keluar dari negara ini, Pak. Hah? Apakah masyarakat Papua ya yang tidak setuju misalnya dengan model sekarang yang ada di Papua harus keluar dari Papua, dari Indonesia? Bukan pilihan disobedience. Lah, bukan. Tadi kan omongan Anda, kalau Anda tidak setuju, keluarlah dari negara ini, bikin negara sendiri. Kita hasilkan. Loh, tidak percaya itu juga asasi, Pak. Pada proses hukum yang sudah ada. Tidak percaya juga asasi. Anda orang HAM gimana sih? Ya, anda sudah. Kan orang kalau tidak setuju boleh, Pak. Yang tidak boleh melanggar hukum. Tidak percaya itu asasi manusia. Anda ini komisioner HAM tapi nggak paham. Bingung cukup. Iya. Mari kita buat. Kok Anda ngajarin sih? Pak. Bukan cuma Anda aja yang tahu soal HAM, Pak. Saya juga pernah ke Kanada, ke Inggris bicara HAM. Saya lama di WAHI, Pak. Jadi jangan terlalu sombong. Kamu terkenal sebagai. Bukan soal itu. Tapi Anda tadi sebagai seorang komisioner HAM itu ngawur. Karena Anda bilang kalau nggak setuju dengan ini, bikin negara sendiri atau keluar. Memangnya orang nggak boleh berbeda sama kekuasaan, sama pemerintah, sama hukum. Yang tidak boleh melanggar hukum, Pak. Bukan tidak percaya pada hukum. Anda mau memenjarakan pikiran, which is the very base of human rights. Oke. Kayaknya. Oke, jangan jauh-jauh lagi. Saya lanjutkan ya, karena saya ingin membuat diskusi ini lebih fokus dan tidak kemana-mana dan tidak asal potong. Karena walaupun kelihatannya keren untuk memotong-potong,
Tapi kan diskusinya harus fokus gitu. Jadi kita balik dong ke persoalan sebenarnya. Ini kita lagi membicarakan soal pemilu. Kalau jadi yang menurut saya diskusi kita, apalagi Bang Karni yang saya kira tentu saja sudah sangat kita kenal sebagai orang yang mengangkat isu-isu yang penting seperti ini, sebenarnya tidak mempersoalkan siapa yang menang. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.